Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan belajar tentang listrik. Listrik sudah kita manfaatkan sejak lama untuk digunakan berbagai kebutuhan. Ya, seperti untuk penerangan di rumah, di sekolah kita, ataupun di perkantoran atau di mana saja. Listrik, kita sudah sangat begitu tergantung pada listrik. Pada kali ini, Ibu akan perkenalkan nama-nama alat listrik. Ya, yang pertama ini namanya dudukan lampu atau namanya juga disebut fitting. Ini digunakan untuk menyambungkan lampu lalu dipasang di tempat yang diinginkan. Lalu ini seperti obeng, tapi ini bukan obeng. Ini namanya test pen. Ini digunakan untuk mengetahui ada aliran listrik atau tidak. Ya. Lalu ini adalah saklar. Gunanya untuk memutus dan menyambung aliran listrik. Lalu ini adalah lampu, ya. Dan ini adalah batu baterai atau biasa juga disebut elemen kering. Baterai ini merupakan salah satu dari sumber energi listrik yang bisa digunakan. Sebagai contohnya, alat listrik adalah ini. Ini merupakan batu baterai atau juga yang biasa disebut elemen kering. Batu baterai merupakan salah satu dari sumber energi listrik yang dapat kita gunakan. Ya. Batu baterai ini mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif ditandai dengan adanya kepala baterai, ini merupakan kutub positif, dan merupakan satu lagi kutub negatif. Kalau kutub negatif di bawahnya rata. Ya, bagian bawahnya ini merupakan kutub negatif. Lalu ini merupakan dudukan lampu, tempat memasang lampu, bola lampu, atau yang biasa juga disebut sebagai fitting. Dan ini saklar. Saklar ini digunakan untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik. Nah, ini digunakan biasanya untuk menyalakan atau menghidupkan lampu atau alat-alat elektronik yang lain. Saklar bentuknya macam-macam. Ada seperti ini atau juga yang berupa putaran. Dan ini adalah test pen. Mirip seperti obeng, tapi ini bukan obeng. Ini adalah test pen. Digunakan untuk mengetes ada atau tidak aliran listrik di stop kontak. Listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ya, seperti ini contohnya. Kita akan membuat sebuah rangkaian. Ya. Jangan lupa hati-hati memasangnya. Untuk kepala dipasang di bagian ini. Kalau untuk bagian bawah dipasang di bagian per. Di bagian pernya. Jangan terbalik. Ini sudah terpasang baterainya. Lalu kita pasang. Merah ini melambangkan positif. Dan hitam ini melambangkan negatifnya. Kita pasang merah pada kabel merah, hitam pada kabel hitam. Apakah dengan dengan rangkaian seperti ini listrik bisa mengalir? Tidak, karena tidak terhubung antara kutub positif dengan kutub negatifnya. Rangkaian yang seperti inilah yang tidak terhubung kutub positif dengan kutub negatifnya yang disebut dengan rangkaian terbuka. Tidak akan mengalir listriknya.
Listrik akan mengalir jika rangkaiannya tertutup, yaitu kutub positif yang dilambangkan dengan kabel merah terhubung dengan kutub negatif. Nah, menyala sudah. Listrik mengalir sehingga menyebabkan lampu dapat menjadi menyala. Oke. Dalam listrik ada dua macam rangkaian. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian seri, ciri-cirinya antara lain ya, dia terhubung langsung dengan sumber listrik. Satu. Lalu kita pasang satu lagi. Ditambah satu lagi lampu. Pada rangkaian listrik seri, ciri yang akan sangat nampak adalah yang pertama, tidak ada percabangan dalam rangkaian tersebut. Bisa dilihat, tidak ada percabangan karena ini mengalir langsung. Satu. Lalu yang berikutnya, jika dipasang lampu semakin banyak, maka cahaya lampu akan semakin redup. Mengapa? Karena daya lampu tersebut akan dibagi-bagi. Daya dari sumber energi ini akan dibagi-bagi. Jadi semakin banyak lampu yang dipasang, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin redup. Lalu yang ketiga, jika salah satu lampu dimatikan, maka akan mati semua. Kita coba yang ini dimatikan. Nah, mati semua. Ya. Ini adalah rangkaian seri. Oke. Yang berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel, ciri yang pertama adalah dia mempunyai percabangan. Karena listrik harus terbagi menjadi beberapa lampu. Kalau rangkaian paralel, untuk membuat rangkaian paralel tidak susah. Cukup tambahkan dua buah kabel merah dan kabel hitam, serta satu buah lampu. Ya, ini sudah dihubungkan tadi, sudah dijepit. Ini namanya mulut buaya. Ya, mulut buayanya dijepitkan ke fitting lampu. Lalu yang merah dijepitkan ke bagian merah, dijepitkan saja. Nah, lalu ini yang hitam dijepitkan ke bagian hitam. Inilah sudah jadi rangkaian paralel. Rangkaian paralel tadi sudah Ibu katakan terjadi percabangan. Percabangannya ada di sini. Ya, percabangan. Lalu jika dipasang banyak lampu, tidak akan berpengaruh pada terang atau redupnya cahaya lampu tadi. Akan sama terang. Karena listrik tidak harus dibagi-bagi. Lalu cara berikutnya, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tidak akan mati, akan tetap menyala. Dicoba ya. Yang ini kita matikan. Satu mati, yang lainnya masih bisa tetap menyala. Karena sifatnya demikian, maka lampu paralel, rangkaian paralel digunakan sebagai listrik di rumah-rumah atau di perkantoran. Kebayang tidak jika rumahmu dipasang rangkaian listrik seri? Kalau ayahmu mau mematikan lampu di kamar, pasti rumah kalian akan gelap gulita semua. Sedangkan kalau dipasang listrik dengan rangkaian paralel, jika salah satu kamar dimatikan, yang lainnya masih bisa tetap menyala. Demikian penjelasan dari Ibu tentang rangkaian listrik. Semoga bisa dipahami dan dapat digunakan untuk belajar. Sekian dari Ibu, selamat siang dan terima kasih.